just another lemon tree. I wonder how, I wonder why. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih sebelumnya sudah berpartisipasi dalam pelajaran saya. Gimana nih kabar kalian? Mungkin alhamdulillah baik-baik saja ya. Mudah-mudahan baik-baik saja. Nama saya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu nih. Nama saya Rani Saputra dari kampus Unindra. Lalu kalian sudah siap belum untuk mengikuti pelajaran saya? Mudah-mudahan siap ya. Oke. Sebelumnya kalian di sini udah ngerti apa arti itu? Apa BK itu apa sih? Kalau belum ngerti, nih saya jelasin nih. Pengertian BK itu yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik untuk anak, remaja maupun orang dewasa. Saat orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih karena sudah berpartisipasi dalam pelajaran saya. Gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Oke, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran ini? Oh ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Randi Saputra dari kampus Unindra. Saya mau tanya nih kepada kalian, di sini ada yang tahu artinya BK nggak? Kalau nggak tahu nih, saya jelasin nih. Pengertian BK itu yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang layanan konseling format klasikal dengan menggunakan layanan informasi. Sebelumnya layanan informasi itu kalian udah tahu. Kalau belum nih, saya kasih tahu nih. Layanan informasi itu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan karena peserta didik atau klien menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan, informasi dan informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik atau klien. Klien tidak hanya peserta didik, tetapi bisa juga orang tua atau wali. Layanan informasi secara umum sama dengan layanan orientasi, bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas dan kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan dan rencana yang dikendaki. Lalu layanan orientasi dan informasi merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman, pelayanan, bimbingan, dan konseling. Selain itu, akan dapat menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling lainnya dalam kaitan antara bahan-bahan orientasi dan informasi. Itu dengan permasalahan individu. Buat
kegiatannya ini mungkin kalian bisa membagi kelompok beberapa kelompok, mungkin bisa berhitung dari pojok dari 1 atau sampai 10. Coba sebelumnya saya ingin bertanya nih, kalian tahu nggak asas-asas BK itu? Kalau kalian nggak tahu, saya akan memberikan beberapa asas BK yang saya ketahui. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua itu asas kesukarelaan. Kesukarelaan ini lebih kayak si klien nih datang ke konselor itu dengan niat, dengan hati yang tulus untuk menceritakan beberapa masalahnya yang ingin diceritakan kepada konselor itu dengan benar-benar dia benar-benar niat gitu untuk menceritakan gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Yang kedua itu asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu lebih ke apa sih, kayak si klien ini tidak boleh yang namanya berbohong atau merahasiakan masalahnya ke si konselor ini, karena dia aja sudah bersukarela untuk menceritakan masalahnya ke si konselor, masa dia nggak terbuka dengan masalahnya sih? Ya kurang lebih itulah asas keterbukaan. Yang terakhir itu asas kenormatifan. Kenormatifan itu usaha bimbing dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Oke, sebelum saya akan di sini menjelaskan materi tentang saya ingin menjelaskan kegiatan hari ini. Saya ingin menjelaskan materi tentang pembelajaran efektif dan efisien. Sebelum saya melanjutkan materi yang ingin saya sampaikan, saya ingin kalian itu membagi beberapa kelompok, lalu berhitung sampai 10, nanti disamakan, misalkan kamu nomor 1, yang di ujung nomor 1, yang di ujung sana nomor 1. Nah, kalian berkumpul dari situ, membuat kelompok gitu. Sudah nih membuat beberapa kelompok nih. Di sini nih saya ingin menjelaskan definisi pengertian pembelajaran efektif dan efisien. Pengertiannya di sini belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang dipelajari, belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Belajar ini dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Misalnya kayak seorang anak nih yang baru lahir, dia kan kayak belum bisa ngerangkak, belum bisa berjalan. Nah, maka dari itu orang tuanya itu kayak menuntun untuk belajar, menuntun si anak itu untuk ngerangkak dan dituntun untuk berjalan gitu.
Lalu di sini ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Belajar ini merupakan aktivitas fisik dan mental yang tidak berdiri sendiri. Tetapi keberhasilan belajar ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor itu bisa berasal dari dalam diri sendiri atau faktor internal, dan faktor dari luar atau faktor eksternal. Yang pertama ini faktornya itu adalah kayak yang pertama ini saya akan menjelaskan faktor dari internal. Yang pertama itu ada faktor jasmani. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Di sini faktor itu ada dua. Yang pertama itu kayak faktor internal, yang kedua itu kayak faktor eksternal. Saya pertama ingin menjelaskan ke faktor internalnya dulu. Yang pertama itu fisik atau jasmani. Artinya apabila secara umum kondisi seseorang dikatakan sehat, maka akan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajarnya. Misalnya kayak siswa kondisi sakit nih, secara tiba-tiba terjadi sakit kepala atau sakit perut. Si siswa sedang menjalani perawatan operasi amandel, jantung, paru-paru, kecelakaan lalu lintas ya, dan sejenisnya lah. Yang kedua itu kayak psikis atau kejiwaan. Artinya apabila kondisi kejiwaan seseorang dalam belajar kurang stabil, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Misalnya kayak siswa diliputi rasa ketakutan, kecemasan, adanya konflik-konflik batin, diliputi rasa kekecewaan serta gangguan psikis lainnya gitu. Lalu di sini adanya kemauan atau niat. Niat ini muncul dari dalam diri individu, dan kemampuan atau niat tersebut benar-benar tulus dari dalam hati si individu tersebut, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Kayak misalnya gini, siswa ini niat belajar dengan sungguh-sungguh, karena belajar di sekolah itu merupakan suatu kebutuhan diri sendiri apabila ingin mencapai masa depan yang gemilang. Lalu siswa itu juga berniat bahwa kayak saya menjadi orang yang sukses dan berhasil. Kayak dia tuh ingin mempunyai kayak cita-cita gitu loh. Saya harus bisa misalkan saya harus bisa jadi orang yang sukses, saya membanggakan orang tua gitu ya. Mungkin kalian juga ingin membahagiakan orang tua kan, dan menjadi sukses. Nah, mulailah niat dari sekarang, kalian menjadi apa, itu niatkan dalam hati dan lakukan. Oke, selanjutnya ada kecerdasan atau IQ. Faktor kecerdasan atau IQ ini juga sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang. Seseorang yang dikategorikan mempunyai IQ normal, yaitu 100 sampai 110 menurut hasil psikotes. Maka disimpulkan di sini kayak belajar di sekolah umum dengan lancar selama tidak mengalami gangguan lainnya. Demikian juga apabila seorang mempunyai kecerdasan di bawah normal, tentunya akan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajarnya si siswa tersebut gitu. Lalu kayak selanjutnya minat juga menentukan aktivitas dari hasil belajar seseorang. Minat ini adalah ketertarikan
yang kuat terhadap objek tertentu apabila seseorang dalam belajarnya sudah tidak mempunyai rasa ketertarikan yang kuat terhadap objeknya. Lalu demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu perlu seseorang terus-menerus untuk belajar mencintai, menyayangi suatu objek belajar sehingga pada akhirnya mampu dengan seutuhnya tertarik yang kuat dan mencintai dengan setulus-tulusnya pada objek tersebut. Lalu di sini saya lanjutkan. Di sini ada motivasi. Motivasi adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai suatu hasil tertentu atau hasil perbuatan. Motivasi ini bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal itu dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang, kayak yang saya bilang tadi. Motivasi internal itu kayak niat dalam kalian nih, misalkan menjadi orang sukses, kalian tuh harus punya niat dalam diri kalian nih, niat dalam diri kan, kayak ingin membahagiakan orang tua, pasti semuanya mau dong membahagiakan orang tua. Begitupun dengan saya. Lalu selanjutnya kayak ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu kita dari dorongan dari luar nih. Misalnya kayak hadiah atau reward, siswa akan dapat hadiah apabila nilai hasil belajarnya di atas 80, kayak hampir sempurna lah istilahnya gitu. Kedua motivasi tersebut sudah dilaksanakan baik oleh orang tua, guru, atau suatu lembaga. Alangkah baiknya seseorang memiliki motivasi internal yang kuat sehingga aktivitas dan hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai. Lalu di sini ada kondisi eksternal. Yang kedua, kondisi eksternal itu meliputi kondisi lingkungan di mana siswa berada, dalam kondisi lingkungan kayak keadaan alam sekitar siswa yang mempengaruhi kegiatan belajarnya, baik lingkungan personal maupun lingkungan material atau sarana prasarana. Kondisi eksternal tersebut yaitu yang pertama sarana dan prasarana nih. Sarana dan prasarana penunjang keberhasilan belajar yang mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang. Sarana dan prasarana ini juga bisa dari siswa dan dari lembaga-lembaga pendidikan. Misalnya kayak di rumahnya itu mempunyai sarana dan prasarana penunjang keberhasilan belajar, sedangkan di sekolah sarana dan prasarananya penunjang belajar juga lengkap, maka kemungkinan untuk mencapai hasil belajar yang hampir sempurna itu bisa tercapai gitu. Selanjutnya ada ini yang kedua, ada lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar di mana individu tinggal dan lingkungan bermain individu akan sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar. Apabila lingkungan sekitar sangat mendukung kemajuan individu, maka keberhasilan belajar dapat tercapai. Demikian juga sebaliknya, termasuk di dalamnya adalah lingkungan bermain dan kelompok individu. Oleh sebab itu, seseorang harus bijak dalam menyikapi dirinya untuk hidup bermasyarakat, artinya mampu memilih mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Maksudnya kayak ibaratkan kayak kalian itu sudah tahu memilih yang benar yang mana, yang salah yang mana, dan itu pilihan kalian masing-masing gitu. Yang kedua itu belajar mandiri.
Ini di sini ada tiga hal yang mendukung terhadap cara belajar efektif. Yang pertama itu belajar mandiri, yaitu sebuah konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri, bukan belajar sendiri. Kedua hal itu sangat berbeda artinya. Yang benar adalah belajar atas inisiatif diri sendiri, karena dengan begitu diri kita akan merasa teringat akan hal yang kita pelajari karena kita tertarik pada hal tersebut. Cara ini juga kayak cara paling efektif untuk belajar, sehingga kita terus mengingatnya. Tetapi cara ini juga sangat sulit karena butuh kemauan pada dirinya sendiri maupun individu. Dan kemauan ini tuh tumbuh dengan sendirinya karena kebiasaan diri orang tersebut atau individu tersebut. Yang kedua itu media belajar. Media belajar itu sebuah sarana kita yang membantu kita dalam belajar, karena kita tinggal membaca dan dari media itu, sehingga kita sudah tinggal memahami hal tersebut. Hal tersebut ini juga kayak butuh kita cari gitu, sesuai yang akan kita pelajari. Kayak misalkan kayak kalian ini misalkan mau belajar matematika atau sebagai pelajaran yang lain, kalian bisa nyari di Google kan sekarang. Udah canggih nih internet ya, kalian bisa cari sendiri tuh apa mau kalian mau belajar apa. Di situ di mbah Google kalian bisa dapat semuanya gitu. Yang ketiga itu strategi atau cara belajar. Strategi belajar efektif sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang ingin dicapai. Lalu di sini tuh kayak ada dua strategi belajar, efektif dan efisien. Strategi ini tuh ada beberapa. Yang pertama itu kalian tuh siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan dipelajari. Misalkan kalian mau belajar bahasa Indonesia atau matematika atau pelajaran yang lain lah yang kalian sukai, itu ditata rapi. Misalkan kalian itu punya meja belajar atau kayak lemari untuk menyimpan buku-buku yang kalian sukai, yang kalian ingin pelajari, kalian tata dengan rapi gitu. Kalian bisa mulai dari pelajaran dari buku paket, buku catatan, untuk awal dan seterusnya. Lalu jangan terlalu lama membaca buku pelajaran. Kayak dibatasin gitu buku pelajaran beberapa menit, buku catatan beberapa menit. Jadi kita tuh nggak dapat wawasannya itu dari buku paket doang. Kita dapat dari catatan kalian yang dicatat di sekolah, kayak pelajaran dari gurunya kan beda-beda, dari gurunya juga beda, dari buku paketnya juga beda gitu. Lalu pahami setiap alinea materi yang dipelajari. Mungkin selama kalian baca ini, kalian mungkin akan mengerti sedikit-sedikit walaupun tidak banyak ya. Kalian baca aja terus supaya kalian mengerti lah apa yang kalian ingin pelajari. Lalu catat hal-hal yang penting dalam buku kalian. Jika belum dimengerti, maka tanyakan pada guru kalian atau teman yang mengerti. Kayak misalkan menurut kalian pembahasan ini penting nih, kalian catat tuh. Kalau enggak maksudnya kayak kalian rangkum gitu loh, yang kalian ingin pelajari, yang ingin kalian belum tahu itu bisa dirangkum, atau bertanya dengan guru kalian, atau bertanya dengan teman yang mengerti tentang pembahasan tersebut. Lalu di sini untuk pelajaran selanjutnya, kayak kalian tuh kan di LKS itu kan kayak kebanyakan soal-soal gitu, kalian isilah gitu sebagai latihan kalian untuk kayak misalkan buat belajar aja lah di rumah. Ibaratkan itu anggap aja itu PR kalian, walaupun dari guru kalian nggak ada PR ya kalian kerjakan saja gitu.
untuk latihan-latihan misalkan ntar menjelang kayak UAS atau UTS di sekolah gitu. Eh, Lalu seringlah mendiskusikan atau menanyakan soal-soal atau materi pelajaran dengan teman-teman maupun bapak atau ibu guru kalian. Kayak misalkan pelajaran atau pembahasan kalian yang nggak tahu nih, jangan malu bertanya, karena malu bertanya sesat jalan dong. Ya kalian tanya aja, jangan malu. Saya pak, misalkan pak saya nggak tahu pembahasan ini, saya nggak tahu pembahasan ini. Kalian tuh nanya ke guru kalian atau teman-teman yang sudah mengerti, ke teman sebangku kalian atau teman sebaya kalian yang mengerti gitu. Lalu di sini ada bertanggung jawab atas dirimu sendiri, yaitu merupakan tolak ukur sederhana. Kayak Anda sudah berusaha menemukan sendiri prioritas waktu, sumber-sumber terpercaya dan dalam mencapainya. Lalu pusatkan dirimu terhadap nilai dan prinsip yang kamu percaya. Tentukan sendiri mana yang penting bagi dirimu, mana penting bagi orang lain gitu, atau teman-teman kalian atau orang lain lah. Terus ada kerjakan dahulu mana yang penting. Kayak misalkan kalian itu lagi menghadapi UAS atau UTS gitu, jangan menunggu. Misalkan nomor satu ini yang belum kalian mengerti, jangan sampai menunggu dimengerti dulu. Jawablah yang sebisa kalian, atau nomor 2 atau nomor 3 atau nomor selanjutnya yang kalian bisa isilah. Jangan menunggu yang belum kalian mengerti. Mungkin itu bisa belakangan kalian mengerti, kalian isilah yang sebisa kalian dulu, usaha. Dan saya ingatkan jangan menyontek, karena menyontek itu bukan hal yang baik ya. Oke. Lalu anggap dirimu berada dalam situasi co-option atau bukan situasi win-win lagi. Maksudnya co-option merupakan gabungan dari kata cooperation atau kerjasama dan competition atau persaingan. Jadi selain sebagai teman yang membantu dalam belajar bersama, anggaplah dia itu sebagai kayak misalkan di kelas kalian itu ada yang paling pintar nih. Pasti di sini ada dong yang paling pintar di sini. Misalnya nilainya selalu di atas rata-rata gitu lah. Pasti ada dong. Nggak mungkin nggak ada di sini. Saya percaya di sini ada. Itu jangan sebagai kayak tempat teman kalian tuh jangan sebagai tempat buat belajar terus. Kalian harus bisa kayak, masa dia bisa, saya nggak bisa. Jangan mikir kayak gitu. Dia bisa, kenapa kamu nggak bisa, gitu aja. Lalu pahami orang lain, maka mereka akan memahamimu. Kayak banyaklah belajar memahami orang lain, sehingga orang akan memahami Anda. Lalu di sini cari solusi yang lebih baik. Di sini bila Anda tidak mengerti bahan yang diajarkan pada hari ini, jangan hanya membaca ulang atau membaca yang sebelumnya. Cobalah cara misalkan kayak mendiskusikan bahan tersebut dengan guru, teman, atau kelompok belajar kalian gitu. Lalu tantang dirimu sendiri secara berkesinambungan. Cara ini tuh kayak akan terasa mengasihkan, dan mungkin kamu dapatkan ide-ide yang cemerlang gitu. Kayak belajar itu jangan serius banget. Boleh lah bercanda sedikit biar nggak stres banget lah istilahnya gitu. Di sini tuh kayak seseorang belajar dapat dikategorikan seperti kayak 10% diri apa yang dibaca, 20% apa yang didengar, 30% dari apa yang dilihat, 50% dari apa yang dilihat dan didengar 70% dari apa yang dikatakan, lalu 90%-nya itu dari apa yang dilakukan. Oke, sampai sini materi yang tadi saya jelaskan. Mudah-mudahan
bisa dimengerti ya oleh kalian. Oke, mungkin dari salah satu dari kalian mungkin ada kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan. Oke, uh, saya punya kesimpulan sendiri nih. Terima kasih sudah menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari saya ini, belajar efisien dan efektif itu tidak harus dari niat dari niat dulu. Dari niat, kalian tuh jangan niat aja di dalam hati. Kalian tuh harus melakukan. Berarti kalau kalian sudah niat tapi nggak dilakukan, sama aja bohong dong. Oke. Sebelum itu kesimpulan dari saya. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam pelajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf.